Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penggemar karakter dan pencari ilmu yang berbahagia, semoga Anda semua dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, apakah Anda punya pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga? Apakah Anda punya anak-anak, ya, atau Anda punya anak buah? Kepada pembantu, Anda ada kepentingan untuk mendelegasikan tugas-tugas rumah tangga kepada pembantu Anda. Kepada anak, Anda punya keperluan untuk mendelegasikan tugas-tugas kepemimpinan Anda dan membuat anak Anda menjadi mandiri. Kepada anak buah Anda memerlukan mereka untuk menggantikan posisi Anda apabila Anda naik pangkat. Siapa yang akan Anda tunjuk untuk memimpin bagian ini atau departemen ini? Dari banyak permasalahan yang ada, ketiga-tiganya memiliki satu poin yang sama, yaitu tentang kemauan dan kemampuan anak buah Anda atau anak-anak Anda atau asisten rumah tangga Anda. Kemauan yang tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan kemampuan yang besar atau keterampilan. Kalau bahasa umumnya adalah keterampilan kerja. Kemauan yang rendah itu adalah tidak punya inisiatif, tidak punya motivasi. Bagaimana ini bisa kita olah untuk mendapatkan anak buah yang baik, anak yang baik, dan asisten rumah tangga yang baik? Teman-teman, anggap ini adalah sumbu Y. Ini adalah kemauan. Dan ini adalah sumbu X. Sumbu Y ini kita wakilkan sebagai kemauan. Jadi anak buah yang punya banyak kemauan atau banyak inisiatif untuk bekerja. Sedangkan ini adalah kemampuan. Jadi kalau seseorang itu punya kemauan yang rendah, itu ada di sini. Dari 0, 1, sampai 10. Kalau dia ada di sini 9, berarti dia punya kemauan yang tinggi, inisiatif yang tinggi, keinginan yang tinggi untuk mengerjakan sesuatu. Kalau dia kemampuan di sini, keterampilan. Kalau yang di sini berarti rendah, dia nggak punya keterampilan, nggak punya skill. Tapi kalau yang di sini berarti dia semakin tinggi. Sehingga dengan kemauan yang besar dan kemampuan yang tinggi, itu orangnya akan ada di sini. Anggap saja ini sebut A. Ya,
A adalah orang dengan kemampuan dan kemauan yang tinggi. Kalau orang dengan kemauan rendah dan kemampuan rendah itu ada di sini. Anggap saja ini kita sebut dengan D. Dan gimana yang di tengah-tengah? Jika kemauannya tinggi, kemampuannya rendah, berarti dia ada di sini. Kita sebut saja B. Dan kalau kemampuannya tinggi, tetapi kemauannya rendah, ini berarti kemampuannya tinggi, tapi kemauannya rendah, berarti ada di sini C. Jadi C ini adalah orang yang punya keahlian besar, tetapi nggak punya motivasi. Secara umum dan pedoman normal, orang dengan kemampuan yang tinggi tetapi kemauan yang rendah, ini berarti dia sebenarnya orangnya udah pinter, udah terampil, tapi dia plonga-plongo, dia nggak ada keinginan untuk bekerja. Kalau yang A, karena dia sudah mampu dan mau, maka cara yang terbaik adalah berikan dia kebebasan. Berikan dia kebebasan. Jadi yang kedua, jangan banyak diatur. No atur. Jadi jangan kebanyakan aturan, karena dia sudah punya inisiatif dan dia sudah punya keahlian. Kasih perintah aja secara singkat namun jelas. Misalnya, tolong pasangkan listrik ini dengan penerangan yang cukup, lalu dia akan bisa melaksanakannya sesuai perintah Anda. Nah, untuk B, ya, untuk B, B-nya di sini aja. Ini yang B, ini yang B, ini yang C. Untuk yang B, itu karena dia itu kekurangannya adalah motivasi, maka itu kita harus beri dia motivasi. Harus kita motivasi. Ya, karena dia ini mungkin ada masalah di kemauannya. Mungkin politik di kantor, mungkin dia ada rasa enggan dengan teman-teman lainnya. Itu silakan dipecahkan dan diuraikan. Kecuali kalau ada masalah keluarga, itu pun mungkin bisa Anda berikan motivasi dan penjelasan kepada karyawan B ini. Nah, ini yang C adalah diperlukan mentor. Diperlukan mentor. Mentor untuk membimbing keahliannya dia. Karena dia tadi kan keahliannya rendah. Jadi dia perlu diberikan mentoring. Perlu diberikan pelatihan. Sering dilatih saja. Nah, kemudian untuk yang D, itu apabila memang sudah saatnya, sudah senior
tapi sudah tidak punya kemauan dan tidak punya kemampuan, saatnya adalah untuk memikirkan untuk selamat tinggal. Teman-teman, untuk yang C, ya, C ini kan perlu mentor untuk menambah keahliannya, kebisaannya. Ini lebih mudah daripada yang B, ya, karena si C ini udah punya mau sebenarnya, udah punya keinginan, jadi relatif secara umum lebih mudah. Bahasa pepatahnya adalah orang yang mau belajar ya kan lebih baik dari orang yang pintar tapi malas belajar. Ini adalah si C. Jadi kita kasih waktu untuk di training, untuk diberikan pelatihan-pelatihan. Nah, syaratnya adalah dia harus mau belajar. Kita harus test case dia. Dia tidak defensif, tidak banyak alasan, ya. Dan dalam proses belajarnya kita lihat apakah dia konsisten berusaha atau tidak. Kemudian punya tanggung jawab, ini yang penting. Dan tidak toksik kepada teman-temannya. Toksik ini ya gampangnya meracuk lah gitu ya. Ya, komplain ke teman-temannya. Nah, kalau ini bisa terjadi, maka C ini adalah high potential employee. Jadi karyawan yang potensinya tinggi untuk berkembang. Dan yang paling penting adalah batasan waktu. Jangan kelamaan dan jangan terlalu cepat. Ya, kapan mulai ini menjadi masalah? Jika waktu yang Anda tentukan sudah habis, tidak ada peningkatan juga, sering buat kesalahan yang fatal dan membebani timnya, tidak ada kebutuhan posisi, itu langsung cut aja. Teman-teman, inilah gambaran tentang bagaimana kita memikirkan SDM kita, anak buah kita, ataupun calon penerus kepemimpinan kita. Karena awalnya selalu dari SDM. Kalau SDM sudah bisa, maka SDM itu akan bisa memproses usaha yang Anda lakukan, rumah tangga yang Anda kelola, dan sebagainya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.